Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 5 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ope, Salomo maroham dia kahata ni pamangaki, dohot dipakatayo ni rohaki, tujulo ni buhim. Ali Jehovah partano batuaku, dohot siduluho nau. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pemazmur menyerukan Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan yang teguh dan tak tergoyahkan. Ketika Daud menyebut Allah sebagai gunung batu, ia sedang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat berlindung yang kokoh dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dunia bisa berubah, orang-orang bisa mengecewakan, dan situasi bisa membuat kita goyah atau ragu. Namun Allah tidak pernah berubah. Dia tetap setia dan senantiasa kuat menopang kita di tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Selain sebagai gunung batu, Allah juga disebut oleh pemazmur sebagai penebus. Ini bukan sekedar gelar, tetapi menunjukkan tindakan nyata Allah dalam menyelamatkan dan memulihkan hidup umatnya. Melalui Kristus, kita melihat bagaimana Allah sendiri bertindak sebagai penebus yang membayar lunas segala harga atau hutang dosa kita. Penebusan ini memberikan makna bahwa hidup kita bukan tanpa arah dan tujuan atau nilai, melainkan memiliki tujuan kekal dan kasih yang tak terhingga dari Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika pemazmur berkata, biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapanmu, ia menunjukkan bahwa hidup yang percaya kepada Allah sebagai gunung batu dan penebus juga adalah hidup yang mau diarahkan, dibentuk, dan disucikan oleh Allah. Hati dan perkataan mencerminkan siapa yang menguasai hidup seseorang. Maka pengakuan bahwa Tuhan adalah penebus menuntun kepada hidup yang berkenan di hadapannya, bukan karena kekuatan sendiri, akan tetapi karena kasih karunia-Nya saja. Maka renungan ini mengingatkan kita bahwa harapan kita tidak akan pernah sia-sia jika kita melandaskannya, mendasarkannya, meletakkannya pada Allah sebagai gunung batu. Ia bukan hanya tempat perlindungan, tapi juga pribadi yang mengangkat dan menebus kita dari segala kebinasaan. Dalam pergumulan, kesepian, rasa bersalah, atau ketidakpastian kehidupan yang kita hadapi, tetaplah percaya bahwa Allah adalah gunung batu yang kokoh dan penebus kita yang setia. Maka kuatkanlah hati dan teguhkanlah iman, sebab Dia yang menjadi sandaran kita adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa dan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi gunung batu dan penebus kami dalam Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitan-Nya, sehingga kami beroleh sukacita senantiasa, berpengharapan yang teguh untuk masa depan yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan. Dalam Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam. Jehovah di batatado partano batoata usuta ikon taludo ibain pangon dingata iyang gomusui imasi bolisi jur
si gonggong sa sudi na so tarbain somo